Sekarang yang ke-7 dan 100. Jadi 107. La yukhafu alaika antal tabisa at-turuqu alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. La yukhafu, tidak ditakutkan, alaika atas kamu, antal tabisa at-turuku, dari terpurnya at-turuku alaika atas kamu. Kadang diartikan dari buramnya jalannya, campur-campur, das maksudnya, ndak jelasnya jalan. Ndak terlalu menakutkan. Ini gimana ya hidup sekarang itu ya? Ada aliran radikal, ada aliran teroris, ada aliran Islam kanan, ada Islam kiri, ada Islam kiri kanan, ada ndak terlalu menakutkan kok. Campur-campurnya aliran ndak terlalu menakutkan. Innama yukhafu alaika, yang paling menakutkan itu adalah min ghalabatil hawa. Kalau sampai hawa nafsumu yang mengalahkan dirimu alaika atas kamu. Banyaknya aliran sampai campur-campur jalan, ndak. Kan sudah jelas ya ayatnya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan berpengaruh buruk kesesatannya orang sesat kalau kamu sudah dapat hidayah dari Allah. Kamu kalau benar-benar sudah kokoh imanmu, kamu tak letakkan di pantai yang orang semuanya telanjang, itu tidak akan rusak imanmu. Kamu tambah bersih. Kamu tak bawa ke konsernya musik rock yang orang yang gak karuan semua. Musiknya jedak-jeduk, batinmu tambah wusul ke Allah. Bisa ekstrim gitu, bisa. Dulu ada wali yang senangannya nonton film. Ada. Jadi filmnya main, dia mulai kir. Filmnya bubar, dia gak tahu. Orang itu sudah dikiran, jadi tidak ngereken. Dia cuma nguji seberapa tetap bisa fokus di tengah film. Ngelatih dirinya dok. Ada konser apa? Blue Black. Ya. Itu sengaja dia datang. Musik jedak ya ilallah, matanya ya tetap merem, menikmati ke Allah. Tapi ojo ditiru rek, belum waktunya kamu. Dulu di Ingrati ada yang begitu itu. Jadi santrinya ada yang seneng nonton film. Begitu di dalam ada kiai. Pulang di pondok, ternyata kiainya sih ngajar yang di pondok. Ikut terus yang tidak film. Kapok banget. Ya akhirnya tidak berani lagi. Seru kiai dulu ya. Sambil jelasin, sambil gini-gini. Tahu-tahu segini basah. Terus nyuruh muridnya, cepet-cepet itu di pantai itu. Ternyata ada orang perahunya pecah. Terus dia bilang ditolong Yai Madi itu loh. Tapi bukan Mbak Alwi, dia bukan keturunan Wali Songo. Ya bukan apa ini, bukan bohongan, bukan. Kita tuh ya. Kok saya mendengar katanya ahli nasab dari Yaman, ahli nasab dari Irak akan datang menjelaskan siapa Pak Alwi.
Kalau nakib-nakib internasional benar-benar turun, wah selesai ini. Selesai. Ya. Kalau yang dari Yaman nanti sudah ngomong, dan tidak bisa apa-apa. Ya. Kalau yang dari Irak, nakib yang mencatat duriannya Ahmad Al-Aba ngomong, nah ya selesai. Jadi seneng ya. Apa-apa. Ya, biar terbuka yang hak, yang batil, yang batil. Ya. Nah, yang paling bahaya itu sebenarnya dominasi hawa nafsu. Jalan sesat itu tidak ada masalah kalau kamu tidak didominasi nafsu. Saya ngomong kasar ya. Orang telanjang itu tidak berpengaruh kalau kamu tidak dikuasai nafsu. Bok kamu di dalam kamar sendirian, temboknya bersih, tapi pikiranmu jorok. Nafsu tetap aja ada gambarnya di otakmu. Itu loh. Tidak ada masalah dengan iltibasut turuk itu. Kalau batinmu lurus, bulet kayak jalan kita, no, hak-hak batil-batil kok. Itu loh ya. Tapi kalau orang dasarnya sudah nafsu, Quran loh dimanipulasi. Agama itu loh dijual. Masjid itu loh dikorupsi. Pondok itu loh jalo gitu loh. Orang itu kalau sudah nafsu yang menguasai, tidak ada barang baik. Tidak ada barang baik. Sampai jangan-jangan dah S1 soalnya. Nanti kalau sudah, kan jenengan bisa ngerasakan ya, imanmu itu sudah sekokoh apa. Ya. Kalau saya ngelihat perempuan cantik udah pusing 3 hari udah hilang, udah macam-macam, kamu sih bahaya. Tapi ya wajar orang jenenge menungso gitu ya. Tapi kalau kamu sudah sampai satu masa melihat perempuan biasa, ya. Melihat orang kaya biasa, orang miskin biasa. Kamu dimasukkan dalam kemuliaan materi yang paling mewah sekalipun, ya biasa. Ya. Wah, kalau keren. Kalau sudah begitu, jadi itu batinmu ya. Jadi batin. Satu hari waktu saya Melbourne, 1 bulanan short course di Melbourne University ya. Dengan teman-teman don saya Indonesia yang 16 orang. Terus rupanya ada teman-teman yang ya guyonan, saya yakin guyonan ya. Tahu-tahu, ayo Siti Tur ya. Ya namanya kawan-kawan ya ikutlah. Nggak taunya itu bisnya kemana-mana. Sampai ke pinggir pantai. Wah lah kurang asli. Pinggir pantai. Gitu itu kalau orang masih seneng lihat masih ya. Ya meskipun begini-begini ya tetap gini gitu ya. Enggak bisa, enggak bisa. Tapi kalau orang itu sudah di sininya selesai, enggak kepingin, enggak ada kepingin, enggak kepingin. Paling ya, insyaallah apa ini, dunia. Ya enggak marah. Loh kalau nggak ada yang begitu terus bagaimana Allah mau ngasih nilai mana mata yang sehat, mana mata rusak, mana mata yang setengah sehat setengah rusak, kan harus ada ujiannya.
Setelah dikasih soal akan ketemu siapa yang jenius, siapa yang pinter, siapa yang 90, siapa yang 80, siapa yang 40, kan baru ketahuan. Itu loh. Masya Allah. Jadi hati-hati dengan nafsu. Hawa, hasrat, keinginan. Aila yukhafu alaika ayyuhal muridu. Yakni tidak ditakutkan atas kamu wahai murid. Antal tak bisa untuk campur. Ai tastabiha, maksudnya serupa. Apa aturuku jalan. Al mausulatu, yang menyampaikan ilallahi, kepada Allah Ta'ala, mahalur alaika, atas kamu. Tidak ada yang perlu ditakutkan campurnya atau keserupaan, kesamaran jalan menuju ke Allah. Yang jalan menuju ke Allah enggak mudah ditemukan. Ya, enggak mudah ditemukan. Tapi juga enggak repot juga. Wong kalau kamu benar-benar enggak terpengaruh hawa nafsu, di dalam gelap yang paling gelap pun agama Allah, jalan menuju Allah itu seterang matahari di siang hari. Tidak ada sebenarnya yang tidak perlu ditakutkan. Asal kamu sudah kuat ya. Li'annahu subhanahu bainaha bi'inzil kutubi wa irsalir rusuli. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah. Bainaha, di antara aturuk. Talbis bi'annaha aturuk al-mausulah ya. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa mahalur Allah. Ini murid nih. Bainaha, di antara murid. Apa? Oh, Masya Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bayana ha. Oh, betul. Li'annahu, kan sesungguhnya Allah subhanahu ma suci Allah bayanaha, ya, nerangno siapa Allah kepada, bisa turuk mausulah, bisa murid ini. Turuk mausulah bi'inzalil kutubi, dengan turunnya kitab-kitab, wa irsalir rusuli, dan diutusnya rusul. Nggak usah takut dengan jalan yang sebegitu banyak yang sesat di muka bumi ini. Wong kalau sudah ngasih buku panduan Quran, dan Gusti Allah sudah memberi guidance hidup rasul-rasul, utusan-utusan. Tapi kan sekarang sudah tidak ada nabi. Warasatul anbiya itu banyak. Ya, al-ulama warasatul anbiya itu banyak. Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Mereka dibimbing oleh Allah. Dalam teori insan kamil, para aulia, para ulama khos, kita semuanya ini juga, itu kan ruhani kita itu terpancari oleh Nur Muhammad. Siapa yang paling luas menerima pancaran Nur Muhammad, ya dia menjadi lebih alim dari yang lain. Gitu. Siapa yang paling sedikit bahkan nolak Nur Muhammad itu, ya dia jadi kafir. Gitu loh ya. Jadi kamu tidak perlu takut, karena ada hati yang terus diterangi oleh Allah. Ya, dan dia akan terus membimbing, ya, untuk menuju ke jalan Allah itu. Abadan-abadan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, kalau
Maka yang ditakutkan bukan itu. Bukan karena jalan yang iltibas. Bukan karena jalan yang tasabbuh. Serupa-serupa. Habisnya ini antara wali dan dukun itu serupa. Tidak gampang. Tetap ada cirinya kok. Antara orang kasaf bil jin dengan kasaf bil malaikah. Kasaf yang langsung dari Allah itu kayaknya serupa. Tidak sama. Tidak sama maksudnya. Bukan tidak sama. Keliru. Tidak sama. Orang yang kasaf dengan jin, kasaf setan, pasti sarelan. Oh, gampang kok ngelihatnya. Lihat aja dia sholat, enggak sholat itu selesai. Mau dia bisa nebak apa-apa udah selesai. Gampang, bedanya gampang. Sampai pegang syariat terus wis kelihatan. Jadi kalau sampai orang bisa ngelihat apa yang ada di dalam rumah padahal sampean belum mengizinkan, kasaf setan itu. Karena rumah itu aurat. Kalau sampai dia bisa nembus aurat, setan. Jadi kalau orang itu benar kasafnya dari Allah, tidak bisa. Ya, rumah itu aurat. Kecuali kalau sampean yang ngizini. Tolong dong liatin rumahku sekarang ada apa nggak, itu sampean ngizini. Ya, tapi kalau enggak akan. Tidak akan. Banyak ciri-ciri yang wa innama yukhafu alaika, hanya saja ditakutkan atas kamu min ghalabatil hawa, ngalahnoi hawa alaika atas kamu, mengalahkannya hawa nafsu atas kamu, hatta ya'miyah sampai membutakan, yu'miyaka hatta yu'miyaka sehingga membutakan kamu ar-ru'yatiha dari melihat at-turuq al-mausulah. Yang jadi masalah itu bukan jalan menuju ke Allah yang kadang disamarkan oleh orang kafir, orang munafik, orang fasik. Tidak ada masalah karena kalau hatimu terang tetap kelihatan. Yang jadi masalah itu kalau nafsumu menguasai dirimu sehingga kamu jadi buta, tidak bisa lihat jalan kebenaran itu, ya gitu. Tidak bisa melihat at-turuq al-mausulah ilallah, itu tidak bisa melihat. Ya. Kama qala al-Balkhi, sebagaimana sudah dinyatakan oleh al-Balkhi, betul ya. At-tariq wadihun, jalan menuju ke Allah itu sudah jelas. Ulaihun, dan kebenaran itu juga sudah terang benderang. Wadda'iu qad asma, dan orang yang menyuruh kepada Allah itu benar-benar telah mendengarkan orang, atau qad usmi'ah. Tidak ya, kota asma, benar-benar mendengar siapa wong. Fama at-tahyiru ba'da hadza illa minal amah. Ada kebingungan setelah sudah ada thariqah, sudah ada kebenaran, sudah ada dai, kok sih bingung ae? Kecuali memang orang itu yang buta. Jelas-jelas sudah ada sinar, sudah ada bukunya, sudah ada yang ngajar. Kok sih tidak tahu jalan kebenaran? Ya buta memang. Ya memang buta. Wa ma'altafa maqila. Betapa indah apa yang dikatakan. Kalau kamu mau mengartikan, tidak ada yang lebih indah dari apa yang dikatakan. Tidak ada yang lebih lembut, baru indah ya. Wa afatul aqli al-hawa, faman ala hawahu aqluhu faqad najah. Wa afatul aqli, dan keburukan akal, al-hawa,
hawa nafsu. Faman maka barang siapa ala, lebih tinggi maksudnya menguasai. Opo hawa, ala menguasai opo man, ala hawahu, pada hawanya. Ala ngungguli, ala hawahu atas hawanya aklu. Opo akalnya fakot naja moko selamat. Buruknya akal itu ya gara-gara nafsu, hawa nafsu. Kalau orang itu bisa mengungguli hawa nafsunya, akalnya, maka selamat orang itu, gitu ya. Waqala akhar, yang lain juga mengatakan waqala dan mengatakan al-akhar yang lain. Idza anta lam ta'silha qadaka al-hawa ila kulli ma fihi alaika maqalun. Idza anta ketika kamu lam ta'si, tidak mendurhakai al-hawa-hawa, qadaka nuntun sopoha kepadamu opo al-hawa-hawa, ila kulli ma fihi, kepada segala sesuatu yang ada padanya, alaika atas kamu maqalun, dikatakan ucapan-ucapan. Maksudnya opo ini? Kalau kamu tidak pernah mendurhakai hawa nafsumu, maksudnya tidak pernah nolak, tidak pernah melawan hawa nafsumu, ya kamu akan terus dibimbing oleh hawa nafsu itu pada apa saja yang ada kepada hawa nafsu itu. Maka kamu itu ya pada apa yang dikatakan. Maksudnya itu kalau orang tidak mau melawan hawa nafsu, mengarahkan kamu, dan nafsala ammarotum bisu, akan mengarahkan kepada keburukan-keburukan. Ya ujungnya kamu cuma dikata-katain doang, gitu ya, sebagai orang yang buruk di dalam kehidupan. InsyaAllah sudah bisa terfahami ya. Kalau dalam makalah yang lain, kalau masih ingat, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan cuma tidak dengan hawa, tapi dengan nafsu. Laula mayatinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuk wala kita'atan bainaka wa bainahu hatta tamhuha wuslatuk, kan gitu kata Syekh Athaillah. Laula mayadinun nufus, jika bukan karena medan pertempuran melawan nafsu, ma tahaqqaqa sayrus sairin, perjalanan orang yang sedang menuju ke hadirat Allah tidak akan pernah benar. Idla masafata bainaka wa bainahu, karena sebenarnya tidak ada jarak antara kamu dan Allah itu. Hatta tatwiyaha rihlatuk, sehingga kamu bisa melampauinya dalam perjalananmu. Wala kita'atan bainaka wa bainahu, juga tidak ada sebenarnya barrier penghalang antara kamu dan Allah, hatta tamhuha wuslatuk, sehingga kau hilangkan itu untuk bisa sampai ke hadirat Allah. Ya kecuali ya nafsu itu. Jadi kalau kamu ada kalimat kita ini jauh dari Allah, ya, kalau secara hakikat memang Allah pergi kemana? Kok tiba-tiba jauh itu? Berhasil mendekatkan diri ke Allah. Memang kamu mendekat kemana?
Bukan, itu urusan nafsu saja. Kalau kamu nuruti nafsu, maka kamu jauh dari kesadaran ketuhanan. Kalau kamu bisa meninggalkan nafsu, serta-merta kamu berada di hadapan Allah. Gitu loh. Serta-merta di hadapan Allah. Jadi, ya urusan nafsu, urusan itu sebenarnya yang menjadi problem utama kedekatanmu dengan Allah. Kalau kamu bisa jaga itu, bisa mengalahkan nafsu sampai tidak bisa, ya kamu yang diperdaya oleh nafsu. Ya, jadi jangan dituruti aja hawa. Hawa itu apa sih kalau makna ininya? Ya hawa ya. Hawa itu sebenarnya udah bahasa Indonesia. Kalau mungkin ya hasrat, ya hasrat. Ginilah. Bedanya hawa sama nafsu itu apa? Hawa itu hasrat. Nafsu itu energi. Energi kepingin. Memang mirip ya, susah definisikan bahasa Indonesia ini. Kalau puasa itu hawa itu berkobar-kobar. Ngelihat kayak mau dibeli, nah itu hawa. Ngelihat dimakan, ngelihat bebek goreng, ngelihat bebek panggang, ngelihat bebek hidup, ngelihat bebek-bebekan, bebek boneka. Pokoknya semua kayaknya mau dimakan, itu hawa namanya. Giliran dibuka, makan tempe aja udah kenyang, cuma dilihat, padahal udah dikumpulkan, udah dibeli semua, nggak kuat makan. Nafsumu nggak sekuat hawamu. Makanya kata ibu-ibu, kalau banoai, kalau ada laki-laki mau kawin lagi, biarin. Koyok kuat-kuat toh. Lawan salah kata. Loh itu namanya hawa. Ya. Hawa. Nafsunya sendiri juga tidak sekuat hawa aja. Jadi sebenarnya yang lebih liar daripada nafsu, hawa. Makanya wanahan nasa anil fa innal nata. Iya, sampai kamu bisa nahan nafsumu dari hawanya, selamat ya. Kalau hawamu tidak berkobar-kobar, gitu ya. Ya itu, maka di makalah ini lebih detail dari makalah sebelumnya. Sebelumnya pada nafsunya, di makalah ini Syekh Ibnu Athaillah lebih mewanti-wanti dalam persoalan hawa. Hati-hati hawa, karena dia bisa lebih destruktif dari tercampurnya jalan menuju, tersamarnya jalan menuju ke Allah. Karena kesamaran jalan menuju Allah bakal diterangi oleh kitab Quran hadis, bakal diterangi oleh Rasulullah dalam amaliyah dunia Rasulullah, bakal diterangi oleh ulama-ulamanya Rasulullah. Tapi donasi hawa di dalam dirimu itu akan membutakan batinmu dari jalan terang yang sudah digariskan Rasulullah, yang sudah dibimbingkan oleh ulamanya Rasulullah, gitu loh. Sehingga bukan tercampurnya jalan yang harus ditakuti, tapi yang harus ditakuti adalah dominasi kuasa hawa nafsu diri kita. Kalau itu jenengan bisa, ya selesai. Terus panjenengan selamat dunia akhirat. Allahumma ja'alna amin, Allahumma ja'alna amin. Saya mau baca lagi. Jam sahur ya. Ini sudah beda lagi. Ini nanti makalah berikutnya ini akan bicara tentang bagaimana para wali menyembunyikan kekhususan yang Allah berikan, sehingga dia tampak gendengi kayak orang biasa.
Kadang ngomong, aku duduk wali. Padahal ya dia wali. Aku orang biasa. Itu nanti kita kaji pada hikam berikutnya. Ya. Saya kira ini ngaji kita hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan. Kan sudah selesai UAS ya? Masih orang sing UAS? Oh, saya ada UAS. Dosenmu turu, tak kok saya turun nguasain loh. Kalau UAS dijawab kuat ya. Ustadz Abdus Somad dijawab Ustadz Adi Hidayat. Nah itu. Oke, gimana? Oh iya. Apa ya? Oh gitu. Seberapa orang? Coba angkat tangan yang mau KKN ini. Satu. Loh, sampai harus KKN. Satu, dua, tiga. Yang laki-laki tiga. Yang putri satu, dua, tiga, empat. Loh ini bisa KKN ya? Oh, kok cepet ya? Enam. Wah, kamu sembunyi ya. Enam. Lima. Ya. Ya kan KKN juga namanya. Berkaitan dengan KKN ini, ada kisah menarik dari teman saya yang orang Madura. Nun sewu. Bapak saya juga keturunan Madura. Saya dari guyonan ya. Terus gini dibilang ke bapaknya. Anaknya bilang sudah skripsi, sudah sudah KKN selesai. Tinggal menyelesaikan skripsinya. Terus ditanya oleh tetangganya, gimana anakmu? Sekolahnya di kampus itu gimana? Alhamdulillah. Sudah selesai KKN. Tinggal korupsinya. KKN sudah selesai, tinggal skripsi itu loh, tinggal korupsi. Saking biasa ngeliat TV, kalau KKN terus korupsi. Allah. Gini ya, KKN itu yang paling penting nanti kenali pimpinan masyarakat di situ. Sowan ya, didatangi, bagus, bertamu, terus minta saran, arahan, gitu ya. Tapi kalau dia mau minta yang macam-macam, ya jangan dituruti semua. Karena wilayah itu beda-beda. Ada orang yang mau memanfaatkan orang yang KKN. Sehingga terus dikasih tugas ini. Kalau gitu itu pinter-pinterlah kamu nolak halusnya. Ya, jangan langsung frontal. Ya pandai-pandai kamu ini. Insya Allah kamu tidak ngadepi seperti saya dulu ya. Saya KKN di daerah Malatan, yang kepala desanya itu adalah nabinya orang Kejawen. Jadi yang memasukkan orang di Kejawen ya dia itulah. Saya tidak tahu. Ya. Di situ tempatnya ilmu hitam. Ada orang punya dukun santet yang nyaman musola. Tapi
Tapi dia hanya tukang santet, punya ilmu lorek. Orang sana yang tua-tua nggak sholat, kena kejawen. Satu hari Ustadz di sana itu bawa ayat Quran, as-sholatu imaduddin. Bukan imaduddin Banten ya. Faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Ya, siapa yang menegakkan sholat berarti, siapa yang menjalankan sholat berarti menegakkan tiang agama. Siapa yang tidak sholat berarti merobohkan agama. Langsung dibawakan celurit orang kata. Dia mengatakan, meskipun tidak sholat tidak akan merobohkan agama. Kamu pemfitnah, pembohong. Sejak saat itu tidak berani ceramah lagi. Salah pendekat. Ya. Saya datang ke pondok yang pinggir desa, minta masukan kiainya. Kiainya ngomong begini, gini nak, berapa hari KKN? 40 hari ya. Gini ya, kalau menurut saya, katanya, kamu ndak usah program macem-macem di situ. Loh terus pundi ya? Kamu 40 hari keluar selamat, alhamdulillah. Seru ini. Cuma pakai bahasa Jawa. Saya bertiga. Yang satu teman saya dari NTB, belas gak ngerti Jawa. Yang satu dari Limber, meskipun Jawa halus juga tidak begitu paham. Begitu pulang, tadi Yai ngomong apa? Bagus, tempat ini bagus. Bagus. Padahal saya juga udah pusing. Iya. Bagus. Siap. Siap. Akhirnya kita ngadep Pak itu, kepala desanya. Begitu kita datang, kata kepala desa, ya boleh di sini KKN. Tapi saya pesen, apa Pak? Nggak usah ngurusi orang tua dia. Orang tua di sini itu bagian saya. Kamu sini yang anak aja. Saya udah, alhamdulillah, bahan wong tuwek dirungkas smart. Setelah ini anakmu sampai berubah jadi Islam di sini. Saya udah, yang penting pun anak-anak enggak apa-apa. Ya pulang dari rumah Pak Kepala Desa itu kurang lebih 100 meter, rame orang-orang di nggak taunya judi, masya Allah, ceplak judi. Waduh batinku, aduh bertiga, satunya NTB nggak ngerti Jawa, satunya perempuan orang Brebes, Jawa nggak Jawa. Dia besar lama di Jakarta jadi nggak begitu bahasa Jawa juga. Setelah mau balik nganterkan tuh lagi 3 bulan, wes lengkap. Tapi saya tok yang bisa kemana-mana waktu itu. Terus saya anter itu temen ini, yang putri, tengah jalan dihadang anak-anak mabuk. Anak-anak mudanya lagi teler mabuk-mabukan. Wah saya lumayan lengkap ya saya. Tapi kok cuma berempat yang bisa berfungsi saya tok. Masa saya waktu tidur mimpi. Enggak, bukan saya yang mimpi, ibu saya. Waktu itu ada yang kurang, terus saya pulang. Terus ibu saya bilang, "Ono apa?"
Ada apa? Kata ibu. Di tempat KKN-mu. Betul wonten. Saya bilang gak ada apa-apa. Enggak, aku kok mimpi. Di kono iku kethek tok gak ono wong. Terus pun ibu. Awakmu ngomong, gak apa-apa bu. Dibacain sholat. Kamu bawa lampu banyak. Itu sinarnya terang. Sama udah gitu. Saya ibu mimpinya bagus. Saya udah enggak takut. Udah billah. Dan alhamdulillah ya sampai 40 hari ya selamat ya. Baik ya, tapi saya pakai trik-trik macam-macam ya. Saya trik macam-macam. Termasuk tukang santetnya saya dekati. Bukan mau belajar santet saya, cuma mau memastikan ini orang tua saya. Saya datangi. Namanya Pak Sopo. Saya ingin memastikan dulu dia orang sesat atau enggak. Saya tanya, Mbah, katanya Mbah punya ilmu tinggi. Oh iya. Bisa apa Mbah? Oh, apa iso? Iso apa iso? Kok iso sakti gitu piye Mbah gitu. Apa? Topoe piye Mbah gitu ya. Toponya gimana Mbah? Itu namanya kemampuan in-depth interview. Kamu kalau belajar penelitian harus bisa begitu. Kok sakit ngoten terus Mbah? Ya saya tetap bosoi. Bosoi saya butuh datanya soalnya. Aku tapa di itu pegunung ada guanya, aku tapa di situ. Tapa itu sepuluh. Tapanya kenapa? Ya mudo aku. Loh. Ya telanjang aku. Telanjang bulat Pak. Tegas. Telanjang. Ya iya. Jenenge tapa serius ya ngono karepmu. Terus gimana? Oh terus keluar itu. Gede. Terus gelut aku, berkelahi aku. Berkelahi menang Mbah. Alah. Loh, kalah kok bisa sakti Mbak? Lu tak akali. Lu ngakali ini piye Mbak? Tak sembah. Aku sujud tak sembah. Langsung dekne nurut. Mangkane sapa sing wani-wani mbek aku? Tak lawan karo wong iku gitu. Oh, sesat tenanan nih. Sesat tenanan nih. Ada yang punya ilmu lorek. Pantesan Yai ngomong begini waktu itu. Dulu pondok itu ada di tengah kampung, nak. Tiap malam itu tartor santet itu tiap malam. Saya kuat tapi saya takut santri saya ada yang kena. Jadi saya ngalah, minggir. Seru. Saya pulang ngimami sholat subuh di musola. Di situ ada masjid terus. Saya pulang sholat subuh. Terus masih gelap. Tahu-tahu mukuli ketebok pisang. Terus saya tanya, ada apa ini? Itu. Ada orang punya ilmu setan. Loh maksudnya? Ini tadi orang. Begitu dipukuli jadi ketebok pisang. Ceritanya bagaimana? Ibu ini suaminya kerja di Malang. Selatan. Jam 12 malam balik suaminya. Minta tidur sama istrinya dilayani. Setelah tidur, terus dia tidur di samping istrinya. Jam 3 pagi, suami yang beneran datang. Begitu dibukakan pintu, kaget istrinya. Loh kok sama? Yang tidur suaminya, yang datang suaminya. Loh terus bojoku sing di gitu. Terus suamiku yang mana? Nah suami yang bener tahu. Langsung dipegang, orangnya sedang dalam keadaan tidur. Dipukuli bareng-bareng. Berubah jadi ketebok pisang. Loh itu nyata.
Yaitu tempat KKN saya dulu itu begitu. Terus anak mudanya tidak mau belajar agama. Cuma mau nyoba berani berkelahi apa enggak. Cuma yang ditantang bukan saya. Yang ditantang yang anak Bima. Dik, apa? Saya diajak berkelahi, Dik. Gak usah direken. Enggak. Mau tak lawan. Memang kamu bisa. Ya, pokoknya nanti kalau aku udah pulang, kamu nyusul ya. Dia nganggap saya itu lebih sakti dari dia. Padahal saya juga gak bisa berkelahi. Tapi dia takut ke saya. Pokoknya. Terus gimana? Dia nantang. Besok jam-jam di lapangan ini. Kamu jangan niru ini ya. Tapi anak itu sakti. Saya tahu saktinya karena biasa main ini jarum ditusukkan ke sini, ditusuk gini balik lagi ditusuk balik lagi ya, gitu ya, gitu. Atau biasanya teman-teman dari luar Jawa sih punya ilmu gitu ya, bisa gitu. Terus berkelahi, wis budal lewat, namanya Muhammad. Dan kamu budal tak doakan. Dia berangkat, saya sholat, kasihan. Karena mau tak temani gak boleh. Ojo, kamu ndonga ae wis. Kamu insya Allah, bismillah, saya insya Allah bisa ngatasi. Berangkat sendiri itu, mau berkelahi dengan orang satu anak-anak sekampung. Terus katanya jam 9 kalau ndak balik saya suruh nyusul. Saya sholat terus. Kemudian jam 9 kurang seperempat dia datang. Loh kok sudah selesai kan? Saya buru-buru selesai sholat kok udah selesai. Penakut katanya. Penakut gimana? Tadi aku sudah dikelilingi mereka. Terus tak bilang, kamu bilang ya, kamu mau nyerang dengan tingkatan berapa ini? Kalau enggak tak pukul mati loh kamu. Gitu kan. Rupanya keder semua. Sejak saat itu anak-anak muda itu nurut ke Muhammad. Diajak ngaji nurut. Sebagian umat. Jadi Masya Allah. Nah itu KKN itu jangan mengeluh. Ya insya Allah kamu udah ketemu yang begitu. Nah. Maka cerita begitu itu. Saya ketemu begitu aja tidak pernah cerita ke ibu. Ya. Tapi kamu jangan sok-sokan gak cerita kalau kamu tidak punya senjata. Harus punya pikiranmu yang kuat, ibadahmu yang kuat ya. Tapi ini kan KKN modern ya. Program-program aku direncanakan yang baik. Ambil program-program yang kira-kira bisa memberi bekas yang lama, yang lebih signifikan. Kamu pintar ngajari anak-anak ngaji. Habis itu kamu sentuh program-program anak-anak. Nanti ada program anak-anak remaja. Buatlah pelatihan-pelatihan sederhana yang kamu bisa. Menyulam, apa masak tempe oseng. Acara gitu-gitu itu ya yang baik-baiknya. Buat program-program yang signifikan. Ya mudah-mudahan kamu bisa sukses semua, ya, KKN-mu bisa berkesan. Ya. Kalau memang ada yang kesusahan, ya dana-dana, ya ngomong gitu ya. Mudah-mudahan dicukupkan semua ya. Ya situ pesan saya tak ceritanya daripada pesannya, senopo. Ya. InsyaAllah pinter-pinter buat program, pinter-pinter kegiatan. Saya lihat kamu biasa ngajari anak-anak di sini itu InsyaAllah udah punya modal. Makanya ngajar-ngajar begitu itu penting supaya kamu tetap punya keterampilan. Life skill-nya jalan ya. Soft skill-mu jalan. Ya, biasa ini.
Di mana saja KKN-nya? Yang terjauh siapa? Di mana? Diri di mana? Oh Bogor. Bogornya diri. Oh Sukamakmur. Ya suka lah, masa nggak suka Makmur? Makmur ya suka ya. Sukamakmur. Sukamakmur itu banyak ini ya, susu-susu itu ya. Bukan ya. Sukamakmur Jawa Timur ya. Lupa saya. Ada Sukamakmur di daerah Pujon. Itu tempatnya ini susu. Siapa lagi yang jawab? Oh, awat tadi kan juga awat. Eh? Siapa? Oh kakeknya di Jepang. Oh iya enak kamu. Ketemu Ninja Hattori, Doraemon, Soneo, seru itu. Naruto, Ablok. Jepangin dia. Enggak daerahnya. Oh tuh ya. Islam lagi berkembang ya pesat di Jepang. Ya di Jepang banyak komunitas teman-teman yang sangat giat nih dalam kajian Islam bagus. Ya. Sama lagi. Wah kalau di luar negeri aku enggak punya pengalaman KKN di luar negeri. Tapi saya pernah khutbah di Australia itu. Wakit saya. Jadi pas lagi enak-enak khutbah diprotes oleh ibu-ibu. Baru saat itu saya seumur hidup khutbah diprotes. Mana ada khutbah diprotes kalau nggak di Australia? Pak Ustadz, suaranya, your voice up, kacau. Aduh. Nah kalau di luar negeri itu biasanya komunitas bangsa kita itu sangat kuat. Kita kalau di luar negeri terasa persaudaraan antar anak bangsa itu begitu kuatnya. Kalau di sini memang orang cuek-cuek, tapi kalau sudah sama-sama di luar negeri itu semua orang sama-sama Indonesia itu benar-benar kayak saudara. Benar-benar semua saling bantu, saling seneng kalau di luar negeri itu orang Indonesia itu keren. Orang Indonesia itu keren, saling bantu membantu. Ya luar negeri itu ya nggak luar negeri ya punya standar nilai yang berbeda dengan kita. Ya Jepang itu masih meskipun luar negeri juga budaya adat ketimurannya masih tinggi. Tetapi di Jepang juga undergroundnya juga tidak bagus. Yo, kalau begitu itu setiap masuk ke daerah kamu doa minta ke Allah supaya dipertemukan dengan kebaikan kota itu dan kebaikan penghuninya. Dijauhkan dari keburukan kota itu dan keburukan penghuninya. Supaya tidak ketemu buruk-buruk desa itu. Saya dulu lupa tidak doa itu. Tapi kayaknya saat dengan doa ya tetap ayo kepala desa itu. Tapi kan berakhir indah ya. Itu ya. Mudah-mudahan sukses semua. Siapa lagi? Sampai di mana? Lebak. Oh, Lebak enak. Sampai asli mana? Oh, Lombok ya. Bisa tusuk-tusuk gini juga. Dulu tak tahu Muhammad dulu dapat dari mana, apa dapat dari Tuan Guru. Nah ini ya di Lebak ya masyarakatnya agamis ya.
Tahun ini kapan terima? Siapa lagi? Di mana? Tak kira Papua. Papua. Nanti selamati lagi ke sana. Papua apa mah? Kamu KKN-nya pulang balik? Ada boleh, ya ada apa-apa. Ya pasti saya guyonan, mana ada KKN pulang balik. Tapi kan kalau ada kurang-kurang cabai, kurang-kurang ini bisa ngambil pulang sebentar, itu bisa. Ya sih dekat, alhamdulillah. Terus siapa nih? Nah, dia di mana? Bogor ya. Nanti bisa ngelatih pencak silat ya dia ya. Yang dilatih ibu-ibu ya, biar bapaknya tidak macam-macam ya. Terus Bogorin di Widya. Oh, enggak. Kepala ninggal. Terus apa lagi? Sampai di mana? Baik. Oh, Serpong. Serpongnya mana? Oh. Mekarjaya. Ya. Mudah-mudahan hasil semua. Siapa lagi yang perlu tanya? Siapa yang di bis? Bogornya mana? Tarik kolor. Kolornya siapa yang ditarik? Tarik kolot. Tak kira tarik kolor. Tarik kolot ya. Daerah mana tarik kolot itu? Citerap ya. Ya bahasa itu ya begitu ya. Kalau orang Jawa didengar orang Sunda ya lucu gitu loh ya. Kalau nggak gitu ya nggak seru. Wong Indonesia ya seru. Itu masuk kota ya. Daerah kota atau daerah ini? Kota ya. Bogor ya. Bogor panas. Emang ada Bogor panas?